Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar beberapa soal yang menyangkut dengan materi-materi pokok dan kisi-kisi soal seleksi CPNS dan P3K teknis. Jadi ketika mengikuti tes seleksi CPNS atau P3K itu terbagi kepada beberapa kategori soal. Ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal yang pertama. 1. Emas dan perak merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh umat muslim apabila kedua logam mulia tersebut telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakatkan dan haul 1 tahun kepemilikan. Hal ini dikarenakan Islam memandang emas atau perak sebagai harta yang berpotensi untuk berkembang layaknya hewan ternak. Selain harus mencapai haul dan nisabnya, emas atau perak yang dikenakan zakat juga harus memiliki oleh diri sendiri secara sah dan halal, bukan pinjaman atau milik orang lain. Menurut pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal A. 75 gram emas murni 24 karat, B. 80 gram emas murni, C. 90 gram emas murni, D. 85 gram emas murni, dan E. 95 gram emas murni. Jadi dalam soal yang pertama ini, yang ingin ditanyakan adalah zakat emas berapa gram? Jawabannya adalah D. 85 gram emas murni. Soal yang kedua. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu tokoh pembaharu Islam yang menggunakan metode berpikir rasional. Ia memiliki gelar Al-Sayyid sejak lahir sebab keluarganya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Abad ke-19 sampai abad ke-20 adalah masa-masa di mana umat Islam memasuki sebuah gerbang baru, yakni gerbang pembaharuan. Fase pembaharuan kerap disebut sebagai abad modernisme, di mana umat Islam dihadapkan dengan kenyataan bahwa Barat jauh lebih unggul. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, E. Islam akomodatif dan alternatif. Jawaban yang tepat adalah C. Pan-Islamisme. Jadi Jamaluddin Al-Afghani
termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang pan-Islamisme. Soal yang ketiga, qada dan qadar, atau yang dalam bahasa Indonesia kerap kita sebut dengan takdir, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada dan qadar juga menjadi bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi sudah ditetapkan olehnya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita wajib memahami dan mengimaninya. Qada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsepsi Tuhan yang nuansanya dituangkan dalam A. Alam ruh, B. Alam semesta ini, C. Alam di lauh mahfud al-arsh, D. Alam hakikat, alam akhirat, dan I. Alam barzah. Jawaban yang tepat adalah C. Alam di lauh mahfud ataupun arsh. Soal yang keempat. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran turun yang paling terakhir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sejak beliau berusia 40 tahun. Masa turunnya Al-Quran pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 610 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya seusai Al-Quran turun. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada manusia berfungsi sebagai A. Bacaan sehari-hari, B. Petunjuk hidup ketatanegaraan, C. Petunjuk manusia dalam perdagangan, D. Bacaan indah, E. Petunjuk manusia dan penjelas terhadap hal-hal yang hak dan batil. Maka jawaban yang tepat adalah E. Petunjuk manusia dan penjelas terhadap hal-hal yang hak dan batil. Soal yang kelima. Amanah merupakan contoh uswatun hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam setiap tindakannya. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pedagang ulung dan terus terang. Ia tidak pernah menyembunyikan kecacatan barang dagangannya dan bertindak transparan agar pembeli benar-benar mengetahui kondisi barang. Nabi adalah uswatun hasanah. Artinya adalah A. Wajib dicontoh, B. Percontohan kepribadian, C. Teladan yang baik, D. Sunnah untuk diteladani, E. Teladan. Jawaban yang tepat adalah C. Uswatun hasanah adalah teladan yang baik. Soal yang keenam. Hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris atau firqah ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum waris ini merupakan bagian dari hukum keluarga, al-ahwalus syahsiyah, dan penting untuk dikaji karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Hal ini mengandung maksud A. Harta waris sebelum dibagikan
kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. B. Berpindahan. C. Perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. D. Pembahagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. E. Dasar kewarisan harus didasarkan pada adanya tolong-menolong antara ahli waris. Maka jawaban yang tepat adalah salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Maksud ijbari adalah A. Harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Hal ini mengandung maksud harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. Jadi ini adalah asas kewarisan. Soal yang ketujuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak merujuk pada watak, sifat atau tabiat seseorang. Akhlak yang baik dapat dilihat melalui kebiasaan atau perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak baik berarti individu memahami dan mengenali apa yang benar, memiliki kasih sayang terhadap kebaikan, dan mengaplikasikan perbuatan-perbuatan yang baik dalam tindakan mereka. Dengan demikian, akhlak baik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang nilai-nilai moral, tetapi juga dengan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah A. Al-Hasanah, B. Karimah, C. Mahmudah, D. Naqliyah, dan E. Hikmah. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Ghazali adalah E. Hikmah. Soal yang ke-8. Pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk sedekah. Memberi sedekah dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya adalah A. Azimah, B. Ruksah, C. Mani, D. Sah, dan E. Batal. Memberi sedekah dan hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan. Yang ingin dimaksud dalam soal ini adalah yang masih dalam kandungan. Maka hukumnya adalah E. Batal. Soal yang ke-9. Dihar bukanlah talak. Ungkapan talak tidak bisa dipakai dihar, dan ungkapan dihar juga tidak bisa dipakai talak. Lagi pula, dihar tidak memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan kafarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya. Istilah dihar memiliki arti A. Dihar yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya, B. Dihar yang diucapkan 3 kali persyaratan, C. Dihar yang dilaksanakan dengan cara sumpah, D. Dihar yang dijalankan penangguhan, E. Dihar yang dilaksanakan dengan cara paksaan.
Jadi maksud dengan dihar adalah A dihar yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Yang ke-10, masjid ini didirikan pada tahun 1 Hijriah atau sekitar 622 Masehi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera berhijrah dan menghindari kekejaman kafir Quraisy. Dalam upaya hijrah itu, lokasi pertama yang disinggahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Gua Sur. Di dalam gua ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah kondisinya dirasa aman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Rasul memilih jalan yang berbeda dari jalan umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertemuan secara langsung dengan orang-orang kafir Quraisy. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi di sebuah desa dekat Madinah adalah A. Masjid Al-Aqsa, B. Masjidil Haram, C. Masjid Quba, D. Masjid Madinah, dan E. Masjid Nabawi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Masjid Quba. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan kesilapan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus dalam tes CPNS ataupun P3K nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.